wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkahan limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di forum yang sangat mulia ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena atas perjuangan beliau kita bisa menuju jalan Islam yang benar. Perkenalkan, saya Alhuda dan Jaya sebagai moderator pada forum kali ini yang akan memimpin acara awal hingga akhir. Untuk susunan acara forum kali ini, yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada materi Palestina dari zaman ke zaman, bagian yang ke-11 yang akan disampaikan oleh Ustadz Wildan Taufikur Rahman. Lalu yang terakhir, lalu ada sesi tanya jawab dan yang terakhir ada sesi penutupan. Langsung saja memasuki ke acara yang kedua, yakni penyampaian materi dari Ustadz Wildan. Kepada Ustadz Wildan dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Huda. Sebelum saya buka, saya mau izin mengirim ulang kitabnya ke grup untuk kawan-kawan bisa lihat, bisa simak ya. Sekaligus juga saya izin mengirim PPT yang ada, nanti bisa teman-teman baca juga ya. Seperti itu. Bentar, mau ditunggu. File dokumen Palestina. Oke. Baik, kita mulai dulu. Saya awal dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi nujum musyad. Wa ba'du. Alhamdulillah di momen ini, di malam ini kita bisa berjumpa lagi, kawan-kawan, Bapak Ibu yang saya hormati sekalian. Ini adalah agenda kedua kita untuk ngaji Palestina, seperti itu. Dan di momen kedua ini kita akan nanti membahas yang kita bahas kemarin nih, seperti itu. Di malam ini kita akan bahas lagi halaman selanjutnya dari pembahasan yang lalu. Yang pertama, saya terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah hadir, Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua, kepada semua kawan-kawan dan murid yang bersedia membantu dalam momen ngaji Palestina ini. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita ngajinya sebulan sekali nih, insya Allah. Sehingga mungkin kalaupun khatam akan khatam mungkin di tahun depan insya Allah, mungkin akhir tahun depan insya Allah. Dan ngaji kita Palestina ini nggak tergesa waktu, dalam artian kalau ada memang detail kita bahas lama, akan kita bahas lama seperti itu. Jadi semoga bisa dibangun dengan baik, dan kalau ada yang bercatat mau dicatat nih, seperti itu. Dan boleh sambil nyemil juga boleh, sambil makan juga boleh ya. Semoga bisa nyaman ya untuk mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan. Mari kita awali pertemuan ini dengan awal dan Al-Fatihah. Seperti yang diajarkan oleh para guru kami bahwa kita kirim Fatihah pada Nabi dulu, dan yang kedua kepada mu'alif atau penulis kitab yaitu Kiai Sabun Zuhri, dan kepada guru kita semua dan kawan kita, dan yang pasti pada saudara di Palestina ya, yang sama masih berjuang terus untuk terus berjuang dan merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa
nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahbatihi ajmain, khususan mu'allif kitab Kiai Saifuddin Zuhri, wa khususan saudara kita di Palestina, ya, semuanya yang wafat semoga Allah muliakan, ya, yang masih bertahan semoga Allah jaga semuanya, dan kita di Indonesia semoga terus istiqomah mendukung perjuangan saudara kita di Palestina. Ila dunia wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita baca basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah. Saya izin minum kopi dulu nih, Bapak Ibu sekalian. Monggo kalau mau kopi juga. Baik, terima kasih Mbak Dani sudah tampil di layar. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di momen ngaji kita ini spesial karena malam ini adalah malam-malam dan bulan-bulan dan bulan Rabiul Awal, ya, dimana ini momen maulid Nabi kita lahir, ya. Jadi ini bulan yang spesial sehingga sudah selesai kita bahagia, ya. Dan salah satu cara kita untuk bahagia dalam bulan Nabi ini adalah kita ngaji Palestina, karena Palestina ini sangat kaya dengan Nabi Muhammad, ya, sangat kaya dengan Islam, ya. Di Palestina ini sangat lekat dengan Islam, sangat lekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, monggo dilanjut Mbak Danis, halaman selanjutnya. Baik, terima kasih kawan-kawan sekalian, Mbak Danis. Baik, yang pertama, teman-teman bisa baca, mungkin bisa bantu menampilkan Mbak Danis PDF dari kitabnya, yang bukunya mungkin halaman 6. Sebentar ya, Tat. Ini kemarin kan Cina besar, ini besar kopi, kopi lagi naik ya, harganya top ya. Itu loh anu. Mohon izin suaranya. Oh, ya. Halaman 6. Siap. Halaman 6. Siap. Siap. Terima kasih Mbak Danis. Baik, izin membacakan ya teman-teman semuanya di sini, karena kita ngaji kitab modelnya sehingga ini perlu dibaca teks ya, permatan yang ada seperti itu. Dan ini dalam teks ada yang keliru, akan saya sampaikan apa yang keliru di dalam teks yang ada seperti itu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif Kiai Saifuddin Zuhri rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bismillah. Di sini di awal teman-teman semua ada kalimat menyerahkan Palestina kepada bangsa Yahudi, yaitu bukan Jakarta ya, tapi bangsa Yahudi, ya. Tadi itu keliru. Jadi menyerahkan Palestina kepada bangsa Yahudi sama dengan penyerahan Granada oleh Abu Abdillah, keturunan Bani Ahmad, yang penghabisan atau yang terakhir. Saya ulangi lagi, menyerahkan Palestina kepada bangsa Yahudi
sama dengan penyerahan Granada oleh Abu Abdillah, keturunan Bani Ahmar yang penghabisan atau yang terakhir, kepada bangsa Aragon dan Castile. Itu yang pertama ya. Saya bahas dulu. Di sini Granada ya, itu adalah salah satu pusat kekuasaan Islam di wilayah Eropa, di wilayah Andalusia atau Spanyol hari ini. Granada adalah pusat kekuasaan Islam di wilayah Eropa, yaitu Andalusia atau Spanyol hari ini. Dan Granada adalah wilayah terakhir yang bertahan dari gempuran bangsa Kristen atau penguasa Kristen di Eropa di masa itu. Jadi Granada adalah pusat kekuasaan Islam yang terakhir yang bertahan dari gempuran penguasa Kristen Eropa di masa itu. Dan sultannya adalah nama lakopnya atau julukannya adalah Abu Abdillah. Dan nama gelarnya adalah Sultan Abdullah ya, seperti itu. Itu yang pertama. Dan nanti kita bahas lebih detail setelah ini ya, seperti itu. Pasti orang Arab di sana akan menumpahkan air mata. Pasti orang di sana akan menumpahkan air mata, akan sedih, ya, akan sedih, sebagaimana yang dituangkan, yang dicucurkan oleh Khalifah Islam yang penghabisan yang terakhir di Eropa itu. Orang Arab ya pasti akan sedih ketika Palestina jatuh ke tangan bangsa Yahudi. Pasti sedih ya kayak gitu. Kok bisa kayak gitu? Di mana penguasa-penguasa Arab itu? Sehingga akhirnya Palestina kok jatuh ke tangan bangsa Yahudi. Pasti sedih ya. Itu yang pertama. Ini sama juga yang terjadi di Andalusia ya. Di mana para penguasa Islam ya, gitu. Sehingga Andalusia akhirnya jatuh ke tangan bangsa Kristen di masa itu. Saya lanjut. Tatkala ia menangis terseduh-seduh seperti anak kecil waktu hendak naik ke dalam perahu meninggalkan pantai Eropa, ibunya yaitu Ibunda Aisyah ya berkata kepadanya. Jadi Sultan Abdullah ini punya ibu namanya Aisyah ya. Di Sultan Abdullah ini penguasa Granada terakhir itu punya ibu namanya Aisyah. Ini ada filmnya ya kawan-kawan. Ada filmnya yang bikin orang Spanyol ya, nggak salah bahasanya bahasa Spanyol kayaknya. Di YouTube ada insya Allah, nanti teman bisa cari ya mungkin apa ya, mungkin The History of Andalusia atau yang setema dengan itu ya. Itu ada filmnya, saya pernah lihat sekilas ya, seperti itu. Dan nanti di film itu akan diceritakan momen jatuhan Andalusia di Eropa. Ya. Saat itu di film itu ditampakkan bagaimana penguasa Kristen saat itu yaitu Ratu Isabella nggak salah ya, dan suaminya memasuki Kesultanan Granada itu, ya. Memasuki istana milik Sultan Abdullah dan mengambil alih semuanya. Dan ibu beliau, Bunda Aisyah tadi menangis ya di balik tirai yang ada. Ketika mengetahui orang-orang Kristen telah mengambil alih Granada, ya, telah mengambil alih Granada. Di sini ibu beliau yaitu Ibu Aisyah ya mengatakan kepada anaknya yaitu Sultan Abdullah, alangkah bodohnya engkau wahai anakku, alangkah bodohnya engkau wahai anakku, sungguh tak pantas engkau disebut anak keturunan Arab, sungguh tak pantas engkau disebut anak keturunan Arab. Aduhai, malu aku memanggil engkau jadi anak. Lebih sukalah aku melarikan batu gunung daripada banakan engkau tidak berjiwa. Engkau menangis terseduh-seduh, menunjukkan air matamu sebagai perempuan. Tatkala engkau tidak dapat mempertahankan benteng. Saya beri dulu ya teman-teman, kawan-kawan. Perlu dipahami kawan-kawan, ini kitab ditulis di awal kemerdekaan Indonesia ya.
sehingga bahasanya masih bahasa ejaan lama, ejaan lama, atau mungkin bahasa-bahasa Melayu lama kayak gitu kira-kira, sehingga secara tata pilihan kata mungkin masih kurang pas untuk hari ini ya, sehingga mungkin mau dipahami. Jadi ini bahasanya bahasa ejaan lama, ini ditulis di awal-awal kemerdekaan Indonesia, sehingga secara tata bahasa tidak persis sama seperti tata bahasa di hari ini ya. Sehingga saya pribadi sebagai pembahas juga perlu membaca berulang kali untuk memahami maksud yang ada seperti itu ya. Semua teman-teman juga bisa memahami dengan baik ya. Saya lanjut dulu ya teman-teman, nanti kita bahas di akhir. Bertentangan sikapmu dengan sifat laki-laki jantan yang tak kenal menyerah kalah kepada yang sudah. Mengapakah engkau tidak meminta tolong kepada mereka yang suka berperang di bawah panji-panji Islam untuk mempertahankan negerimu daripada serangan musuh luar dan dalam? Nenek moyangmu telah mencapai kemenangan dalam beberapa banyak peperangan dengan orang Kristen. Dan jika engkau tak berdaya mengikuti jejaknya, sekurang-kurangnya rumah tangga. Baik, itu teman-teman kata-kata beliau, sang ibu kepada anaknya, Sultan Abdullah, yang dianggap bahasa kita hari ini nggak becus ya, nggak bisa memberikan perlawanan sama sekali kepada penguasa Kristen yang mengambil alih istananya. Seperti itu ya. Di saat itu Sultan Abdullah nggak ngasih apa ya, yang saya pernah baca itu Sultan Abdullah nggak ngasih perlawanan ya. Jadi beliau apa ya lebih memilih untuk menyerah ya dengan kondisi yang ada, sehingga akhirnya dengan mudahnya diambil oleh penguasa Kristen di masa itu. Mohon Mbak Delis beralih ke ini Mbak, PPT yang ada. Ke PPT yang ada. Siap. Mungkin bisa diperbesar Mbak. Ini ya, ini syarah ya, syarah atau penjelas dari mungkin bisa ke atas Mbak Delis, slide-nya bisa ke atas. Penjelasan dari apa namanya, teks yang tadi. Mungkin bisa ke halaman sebelumnya Mbak Delis. Siap. Nah, ini ya. Jadi kawan-kawan, ini saya berusaha menjelaskan dari apa yang tadi di halaman 6 di kitab yang ada. Ini saya berusaha memberikan syarah atau penjelasan lebih detail dari apa yang dibahas tadi. Baik, alhamdulillah. Bismillah. Ngaji kitab Palestina dari zaman ke zaman. Yang pertama, nomor 1, mengambil bacaan dari Sultan Abdullah, maksudnya nanti yang terakhir. Kita umat Islam tidak akan rela Palestina jatuh dalam genggaman orang Yahudi. Kita sudah semestinya memilih untuk memperjuangkannya dengan segala kemampuan yang kita punya, dan yang melalui jihad intelektual. Jadi kawan-kawan semuanya, kita umat Islam tidak akan rela Palestina jatuh dalam genggaman orang Yahudi. Seperti itu. Sebagaimana dulu Khalifah Umar ya berhasil menguasai. Ya. Kemudian ada Khalifah selanjutnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ya, yang hanya berhasil menguasai lagi. Seperti itu. Hingga akhirnya sampai tahun 1900-an di mana Yahudi kembali lagi ke sana dan apa ya, berdirilah negara Zionis itu ya, negara Israel seperti itu. Di sini kita ambil pelajaran bahwa sejak dulu para tokoh-tokoh Islam, umat Islam terdahulu ya, para leluhur kita umat Islam masa lalu berusaha mempertahankan Palestina ya dengan sebaik-baiknya ya. Dan yang kita tahu dari Khalifah Umar dan dari Sayyidina dari Sultan Al-Ayyubi, beliau berdua memimpin mengayomi Palestina ya, mengayomi Palestina dengan sebaik-baiknya pengayoman.
kita tahu masa Khalifah Umar maupun masa Sultan Sa'ad Ayyubi, ya, itu semua orang boleh menjalankan agamanya masing-masing, ya. Boleh menjalankan agamanya masing-masing. Iya, mohon maaf. Menjalankan agamanya masing-masing seperti itu. Dan kita tahu bahwa semua orang hidup damai, ya, di masa Khalifah Umar maupun di masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nggak ada pemaksaan dalam beragama, ya. Yang mau tetap bergereja monggo, ya, seperti itu. Yang mau masjid juga monggo, dipersilakan seperti itu. Sehingga semua itu berdampingan dengan damai, ya. Seperti itu. Itu di masa Khalifah Umar sama Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Seperti itu. Jadi sejak awal para pemimpin Islam itu udah memberikan contoh yang baik kepada kita, gitu kan. Bagaimana cara kita menjadi pemimpin yang baik di dalam masyarakat yang heterogen, ya. Bagaimana kita menjadi pemimpin yang baik di tengah kehidupan masyarakat yang heterogen itu bagaimana. Dan kita bisa banyak belajar dari Khalifah Umar dan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Seperti itu. Yang kedua, pertama, bangsa Arab dikenal sebagai bangsa pemberani. Dari perkataan Ibunda Sultan Abdullah, kita belajar bahwa bangsa Arab dikenal sebagai bangsa yang pemberani. Bangsa yang telah berhasil membangun peradaban besar dari kawasan Eropa, Afrika maupun Asia. Kita tahu, ya, sejak masa Khalifah Utsman itu beliau sudah menerima surat dari penguasa Cina. Ya. Dari masa Khalifah Utsman, beliau sudah menerima surat dari penguasa Cina agar dikirim delegasi khusus Islam yang bisa mengajarkan Islam di Cina. Jadi orang-orang Islam, ya, orang-orang Arab Islam itu udah ke Cina mendakwakan Islam di Cina itu sejak zaman Khalifah Utsman, ya. Lalu terus berlanjut sampai Khalifah Umayyah sampai Khalifah Umayyah sampai Abbasiyah seperti itu, ya. Di Cina udah mengenal Islam sudah sejak lama, sejak masa Khalifah Utsman, ya. Itu di Cina, di wilayah Asia, ya. Dan kita tahu ada namanya teori Cina, ya. Dalam penyebaran Islam di Nusantara itu ada namanya teori Cina, ya. Dalam penyebaran Islam di Nusantara itu ada namanya teori Cina yang menyatakan bahwa Islam berkembang di Indonesia, di Nusantara itu hasil dakwah dari orang-orang Muslim dari Cina, gitu kan. Hasil dakwah dari orang Muslim dari Cina seperti itu. Teori Cina, ya. Dan kita tahu di Afrika, ya, seperti yang kita pahami, itu adalah bagian dari negeri Muslim, ya, negeri Islam Afrika itu. Dan kita tahu Islam ketika memimpin peradaban itu berhasil menaklukkan Persia maupun Romawi, ya, yang ada di timur, yaitu Konstantinopel itu, ya. Seperti itu, ya. Jadi kita tahu bagaimana pengaruh bangsa Arab ini besar sekali, ya. Pengaruh bangsa Arab ini besar sekali dalam peradaban dunia ini. Seperti itu. Oke, itu yang pertama. Jadi bangsa Arab ini bangsa pemberani, ya. Semenjak ada Rasulullah, dan ini yang dipuji oleh cendekiawan Eropa, ya, atau para orientalis, ya. Semenjak ada Rasulullah lahir, ya, di Mekah itu, ya, maka bangsa Arab itu derajatnya itu naik, ya. Dalam artian mereka memimpin peradaban, ya, dari wilayah yang gurun pasir, ya kan, yang kering, ya kan, muncul peradaban besar, ya, dari Mekah, Madinah itu, yang akhirnya memimpin peradaban, ya, memimpin peradaban dan melakukan Persia sama Romawi seperti itu. Jadi Rasulullah ini ya, wajar kalau siapa itu penulis buku 100 influence, ya, in the world, ya, 100 tokoh berpengaruh di dunia, ya, Michael Hurt, ya, penulis buku itu 100 tokoh berpengaruh di dunia, dan tokoh pertama adalah Nabi Muhammad. Itu wajar, ya, karena sebelum ada Rasulullah maka
otomatis peradaban itu berubah. Jadi tata politik dunia itu berubah semenjak ada Rasulullah, semenjak ada Islam seperti itu. Kedua, perkataan Ibunda Sultan Abdullah yaitu lebih sukalah aku melahirkan batu gunung daripada engkau tidak berjiwa. Amat ini mengandung pernyataan bahwa Sultan Abdullah ini dianggap tidak punya keberanian dan nggak punya tanggung jawab untuk mempertahankan Granada. Ya. Nggak punya keberanian dan nggak punya tanggung jawab untuk mempertahankan Granada. Ya. Padahal leluhurnya yang orang Arab juga yang itu berkuasa di Spanyol, di Eropa, itu mampu gitu ya mempertahankan bahkan mengembangkan peradaban Islam di Eropa. Tapi kenapa dengan engkau nggak bisa? Seperti itu. Dan secara sosial dan politik masa itu memang sedang mengalami gradasi, kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu seperti itu. Banyak perusahaan Islam itu yang jatuh ke tangan orang-orang Kristen Eropa, ya gitu. Ini pas saya pernah ya kawan-kawan Bapak Ibu sekalian membaca bukunya Profesor Ragib Asejan gitu kan tentang kekhalifahan Umayyah di Andalusia. Karena saya saking nggak teganya membaca itu, jadi bagi saya itu kan lembaran hitam ya, di mana banyak yang punya pembantian kepada orang Islam itu kan, di mana banyak kerusakan moral di sana gitu kan. Sehingga terkadang saya saking nggak teganya itu kadang saya lewati halamannya. Karena saya tahu ini isinya pasti aduh ya menyedihkan lah gitu kan. Terkadang saya saking nggak teganya itu emosional ya. Saya lewati halamannya tuh, saya baca gitu. Karena isinya tadi itu menyedihkan gitu seperti itu. Jadi sisi emosional saya ketika membaca buku tersebut. Dan ini saya sebut sebagai kelemahan komunal ya. Di kalangan Islam di Eropa kelemahan komunal maksudnya adalah jadi kelemahannya menjakiti hampir semua penguasa muslim di masa itu ya. Itu di antaranya. Monggo lanjut Mbak Tanis. Halaman sebutnya. Oke. Ini masih di halaman 6 ya kawan-kawan sekalian. Mungkin saya bicara 30 menit aja. Sebenarnya kita diskusi ya teman-teman. Seperti itu. Ini masih halaman 6. Ini kita masih difokus di perkataannya ibundanya dari Sultan Abdullah ya. Yang ketiga, saya mau izin minum kopi dulu. Baik, saya lanjut ya teman-teman. Apa namanya? Beliau berkata, ya ibundanya berkata, mengapa engkau tidak meminta tolong kepada mereka yang suka berperang bagi Islam untuk membenarkan negerimu dari segala musuh luar dan dalam. Bahkan dengan perkataan ibunda Sultan Abdullah ini, kita bisa pahami bahwa sebelum ini, ya sebelum masa kegelapan ini datang, ada masa sebelumnya, ya ada fase awal di mana sebenarnya pada manusia itu pernah hampir runtuh, ya benar-benar hampir runtuh, ya. Saya lupa di masa Sultan siapa, itu hampir runtuh, tapi akhirnya Sultan di masa itu di Andalusia sebenarnya itu mengirim surat minta bantuan kepada dinasti Murabitun. Ya, ini mereka ini penguasa Islam di wilayah Afrika. Ya. Akhirnya orang-orang Murabitun ya itu membantu ya dengan senang membantu. Makanya nyebrang naik kapal ya melewati Selat Gibraltar itu ya. Gibraltar ini nama tokoh ya kalau salah ya. Itu melewati Selat Gibraltar dan akhirnya sampailah ke Andalusia. Dan mereka yang memberikan saran balik kepada para penguasa Kristen ya. Akhirnya mereka para penguasa Kristen itu mundur ya. Dan akhirnya Andalusia berhasil dikuasai kembali oleh orang Islam seperti itu. Ya. Kalau misalnya tokoh yang terkenal itu namanya adalah Yusuf bin Tasrif. Yusuf bin Tasrif. Nanti teman-teman coba Google ya. Yusuf bin Tasrif ya, tokoh terkenal yang di masa dinasti Murabitun itu. Ya. Jadi sebelum masa kegelapan ini benar-benar hancur ya. Itu sebelum itu sudah ada masa itu yang hampir-hampir saja Indonesia itu runtuh ya. Tapi karena berhasil meminta bantuan, kirim surat kepada dinasti Murabitun di Afrika, maka berhasil terselamatkan dan akhirnya kekuasaan Islam usianya lebih lama di Eropa ya, di Andalusia.
seperti itu. Jadi begitu teman-teman ya. Teman Islam ada banyak ya. Saya tentang persoalan yang terjadi dalam internal bangsa. Penyebab untuknya kekuasaan Islam itu banyak penyebabnya. Dan yang paling fatal, yang paling nemen itu adalah kalau pusatnya dari dalam ya. Yang paling nemen adalah kalau pusatnya dari dalam itu yang gitu ya. Jadi kalau dari luar kita masih bisa menghadapi. Tapi kalau dari internal udah rusak, itu yang akan cepat menggerogoti ya, itu yang cepat merobohkan peradaban Islam yang ada. Jadi kawan-kawan sekalian, kalau saya pahami dalam arus sejarah yang ada ya, kalau saya pahami dalam arus sejarah yang ada, orang Islam itu lemah gitu kan, ketika intinya sudah lemah. Sama kayak Indonesia ini, orang Indonesia sangat mungkin akan ketika ada seorang dari bawah ya, dan pemimpinnya di Indonesia ini korup ya, moralnya nggak baik ya, pemikirannya sesat, nggak berpihak ke rakyat, itu udah deh, nggak lama Indonesia bisa runtuh kayak gitu ya, seperti itu. Kok bisa gitu, Pak Wildan itu kan? Ya karena saya membaca dari banyak peradaban seperti itu ya. Jadi yang mempercepat peradaban runtuh, khususnya peradaban Islam runtuh, itu karena internalnya rusak. Ya. Internal ini bisa menyangkut penguasa Muslim yang suka korup, moralnya rusak, suka kemewahan, ya. Ininya suka suka memenuhi hawa nafsu yang ada gitu kan, seperti itu akhirnya nanti merusak tatanan sosial yang ada di masyarakat, seperti itu. Jadi begitu teman-teman ya. Oke, lanjut Mbak Danis. Oh iya, maaf. Bisa agak mundur lagi Mbak Danis, 2 slide ke belakang. Ini teman-teman ya, ini adalah Alhambra ya. Ini ada foto, di sini ada gambar. Ini adalah istana Alhambra. Ini adalah istana milik Sultan Abdullah ya, milik Sultan Abdullah ya. Seperti itu. Ini ada di kota Granada tadi itu ya. Ini adalah istana Alhambra, sangat mewah sekali, bagus ya. Istananya di pegunungan, dibangun di pegunungan ya. Besar sekali, mewah sekali istananya, dan sampai sekarang masih ada ya. Dan kawan-kawan kalau mau ada waktu bisa ke Spanyol dan bisa berkunjung ke Granada, seperti itu. Jadi ini adalah bagian dari situs Islam yang masih bertahan di Spanyol, di Granada di hari seperti itu ya. Mewah sekali dan canggih ya, cara bangunnya canggih sekali, seperti itu. Monggo lanjut Mbak Danis. Nah, lanjut lagi mungkin. Ini maaf, mundur dikit Mbak Danis, mundur sedikit yang tadi. Ini adalah bagian dalam dari istana tersebut ya. Mewah sekali istananya, bagus banget ya. Buat foto itu bagus ya. Foto foto keluarga misalnya gitu ya. Foto keluarga atau mungkin ya foto, atau mungkin yang mau buat syuting film itu bisa di situ. Tentang apa gitu. Itu bisa untuk dilakukan di sana. Dan kita tahu kebetulan saya pribadi juga mempelajari sejarah Andalusia. Jadi penguasa Andalusia itu penguasa muslim ya, penguasa muslim di Indonesia itu punya punya kebun binatang sendiri ya. Jadi punya kebun binatang sendiri. Jadi mereka itu punya istana. Dalam istana itu ada kebun binatang sendiri ya. Ada kebun binatangnya kayak gitu. Dan dalam peradaban yang memperkenalkan konsep konsep tentang kebun binatang itu para penguasa Islam kayak gitu ya. Jadi yang memperkenalkan konsep kebun binatang itu adalah penguasa Islam. Jadi dulu penguasa Islam di Abbasiyah itu juga suka mengoleksi, bukan ya,
suka bikin kebun binatang juga. Dan di Indonesia juga sama, di Eropa juga sama. Mereka juga punya kebun binatang yang itu menyimpan hewan-hewan berbagai jenis, ya, yang sengaja dipelihara, dirawat di lingkungan istana para penguasa di Andalusia. Penguasa musim ya, seperti itu. Itu luar biasa dia semacam itu, zaman itu. Ya. Kemajuannya, ada banyak kebutuhannya itu mewah sekali ya. Bahkan orang Eropa itu punya ukuran gitu kan, punya ukuran. Kalau orang Eropa nggak bisa bahasa Arab, berarti mereka bukan orang pintar ya. Jadi orang Eropa itu kalau mau pintar, dikatakan pintar, mereka harus bisa bahasa Arab di masa itu, ya di masa itu. Jadi ukuran orang Eropa itu bisa pintar, pintar ya, itu bisa bahasa Arab. Ya. Dan anak-anak para raja-raja Eropa itu kalau sekolah, kalau mondok bahasa kita, itu di negara-negara Islam dan Andalusia itu, ya, ya. Jadi kalau para penguasa Kristen itu kalau menyekolahkan anaknya itu di negara-negara Islam, yaitu di kampus-kampus Islam yang ada di Eropa, yang ada di Andalusia. Ya. Dan kita tahu kampus yang dulu pernah ada dan sekarang udah nggak ada ya, itu adalah Universitas Cordoba. Universitas Cordoba seperti itu. Dan itu kampus nggak ada orang Islam, orang Kristen juga di situ sekolah. Jadi nggak hanya untuk orang Islam, orang Kristen juga di situ sekolahnya. Mereka belajar matematika, filsafat, ya kan, hukum, ekonomi, sejarah, seperti itu. Itu luar biasa pada Islam, mengayomi semuanya. Sehingga itu wajar kalau apa ya pada Islam di Eropa itu seperti cahaya bagi Eropa, ya kan? Dan Eropa bisa bangkit dari kegelapan itu karena peran Islam di Eropa, di Andalusia tadi. Oke, monggo lanjut Mbak Tanis. Baik, saya lanjutkan lagi. Ada waktu 10 menit ya, tidak 10 menit tanya jawab. Um, ini perkataan ibunda beliau juga. Nenek moyangmu telah mencapai kemenangan dalam beberapa banyak peperangan dengan orang Kristen. Poin utama, poin utama dari perkataan beliau, ya, yaitu bagaimana kita harus bisa mengambil pelajaran, mengambil kebijaksanaan, mengambil strategi, mengambil cara pandang dari rangkaian peristiwa sejarah yang ada. Saya ulangi lagi, bagaimana kita harus bisa mengambil pelajaran, mengambil kebijaksanaan, mengambil strategi, mengambil cara pandang, cara berpikir dari rangkaian peristiwa sejarah yang telah terjadi di masa lampau. Jadi perkataannya ibunda beliau ini, ya, itu perkataan yang poin utama adalah tentang sejarah gitu. Biar mbahmu bisa gini gitu. Kamu ya opo gitu, seperti itu ya. Lu mbahmu bisa menang melawan banyak peperangan orang Kristen ya. Terus kamu bagaimana kayak gitu. Jadi pelajaran sejarah itu pelajaran yang penting untuk terus diajarkan ya. Dan di segala zaman pelajaran sejarah itu akan terus ada ya. Seperti itu. Tapi memang penting manusia itu butuh fondasi. Dan fondasinya adalah tentang sejarah seperti itu. Jadi kawan-kawan kita perlu belajar sejarah untuk mengambil pelajaran, mengambil kebijaksanaan, mengambil strategi, mengambil cara pandang, cara berpikir, ya, dan dari rangkaian peristiwa sejarah yang ada di masa itu, ya, itu diantaranya. Dan kita tahu sejarah itu punya dampak besar. Ya, yang pertama adalah mampu untuk memberikan semangat jihad kaum muslim. Jadi kalau kita mau membuat anak muda Islam hari ini terus tersemangati untuk belajar, ya, semangat untuk mencari ilmu, ya kan, semangat untuk terus berdakwah, ya, Mas Amar, ya, Mas Emir misalkan, ya, di antara melalui sejarah, kayak gitu kan, ya, di antara pelajaran yang bisa dipakai untuk memberikan semangat itu adalah dengan sejarah, kayak gitu, ya, seperti itu. Dan mau untuk memperjuangkan bangsa ini, ya, agama ini, ya, dengan sejarah di antaranya, seperti itu. Ya. Jadi penting sejarah itu, ya. Jangan sampai dalam sebuah lembaga pendidikan itu nggak ada pelajaran sejarah itu.
atau dalam sebuah keluarga tapi nggak pernah bahas sejarah tentang keluarganya, sejarah leluhurnya, jangan sampai seperti itu. Oke. Uh, saya pribadi ya ini mungkin pengalaman kecil ketika saya mendengar sejarah leluhur kami ya, uh, nenek kami, kakek kami seperti itu. Dulu kakek kami ya ini mungkin ya pelajaran penting ya. Mungkin ini pelajaran buat kami pribadi ketika kami mendengar salah satu kakek kami ya, kakek kami ketika dulu beliau hidup di tahun 1700-an ya. Ketika dulu beliau hidup di tahun 1700-an saat itu dan tahun 1825 beliau ikut mendukung apa namanya perang Jawa. Beliau ikut mendukung Pangeran Diponegoro ya. Beliau ikut mendukung Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Kami mendengar itu kami juga tersemangati gitu. Biar Bakung ini itu kan. Saya pribadi sebagai keturunannya itu tersemangati ketika mendengar sejarah dulu kami kayak gitu. Dulu bahasa saya melawan Belanda, melawan penjajah kayak gitu. Terus aku ya opo kayak gitu kan. Saya pribadi seperti itu kan. Apa yang saya bisa perjuangkan kayak kira-kira. Jadi sejarah itu penting ya. Buat menyadarkan generasi hari ini ya. Yang kedua, mampu menjadi referensi untuk membangun elemen kebudayaan, pendidikan, militer, politik maupun kenegaraan. Saya pribadi merasa bahwa pemerintah kita, dan pemerintah daerah ya, maupun pemerintah pusat kurang menggunakan referensi sejarah untuk membuat kebijakan. Jadi kurang menggunakan referensi sejarah untuk membuat kebijakan. Sehingga yang terjadi adalah pengulangan lagi. Ya, udah ada peristiwa yang tidak mengenakan, itu ulang lagi ya. Yang di masa lampau pemimpinnya udah nggak tepat, ya sekarang diulang lagi kayak gitu ya. Jadi ya itu yang disayangkan ya seperti itu. Udah tahu rakyatnya itu pengen keadilan, ya nggak ada dinasti kayak seperti itu. Dan ini kita tahu bagaimana kondisi yang ada. Oke, yang ketiga, mampu mengintervensi untuk menyelesaikan problem hal ini. Seperti itu. Ya, itu kira-kira kawan-kawan yang ada. Lanjut Mbak Tanis. Sedikit lagi ya kawan-kawan, ada waktu 4 menit. Oke, ini sekilas dari saya. Ini adalah peta dunia ini. Dan kita tahu bahwa Palestina gak tercantum dalam Google Maps ya. Ini dari Google Maps. Dan kita tahu Palestina gak ada di situ. Yang ada adalah Israel ya. Ini adalah bagian dari ya tadi dominasi politik Israel ya untuk untuk menenggelamkan Palestina ya. Sampai-sampai di peta nggak ada tuh kan adanya Israel kan ya teman-teman ya. Begitu itu ini adalah ya bagian dari cara Israel membangun komunikasi politiknya ya, bahwa yang ada Israel bukan Palestina seolah seperti itu ya. Padahal kita nggak pernah mengakui Israel sebagai negara ya. Dan sampai hari ini Indonesia juga tidak membangun hubungan diplomatik dengan Israel kan dengan Pak Soekarno sampai hari ini seperti itu. Oke, yang pertama kita agak sedikit ini ya teman-teman, agak sedikit flashback ke belakang. Jadi Palestina di antara Lebanon, Yordania sama Mesir ya. Saya ulang lagi, Palestina itu wilayahnya di antara Lebanon, Suriah, Yordania sama Mesir ya. Di antara Lebanon, Suriah, Yordania sama Mesir sama Laut Mediterania ya. Saya ulangi lagi, Palestina itu wilayahnya di antara Lebanon, Suriah, Yordania sama Mesir sama Laut Mediterania. Palestina itu ada di wilayah strategis ya, seperti itu. Oh ya Mas Huda, soalnya sudah jelas ya Mas Huda ya. Soalnya sudah jelas ya. Jelas. Oh ya alhamdulillah. Jadi Palestina itu ada di wilayah strategis. Palestina itu menghubungkan antara dunia barat dan dunia timur. Ya, dunia barat itu Eropa, ya. Dunia timur itu Asia. Ada itu Asia Tengah, Asia Barat, Asia Selatan, Asia Timur, bahkan Asia Tenggara, bahkan Nusantara kita. Jadi Palestina itu menghubungkan dua belah dunia barat dan dunia timur.
Hubungan secara apa Pak Wildan? Hubungan secara ekonomi, secara politik, ya, secara kebudayaan, secara pengetahuan, seperti itu. Itu banyak melalui wilayah Palestina, kayak gitu ya. Kalau kita pernah bahas ya, mungkin dulu dengan dari Nusantara, dari Sumatera, dari Malaka, Malaysia, itu dibawa dengan kapal, ya, nanti melalui uh, bagian selatan India, nanti melalui lagi ya sampai ke Hadramaut Yaman. Yaman itu adalah Arab bagian selatan, ya. Dari Yaman nanti naik unta, ya kan, ke utara, nanti melewati Mekah, Madinah, melewati Mekah dan Madinah, ya. Di Mekah ini adalah tempat persinggahan para pedagang-pedagang, ya, seperti itu. Dari Mekah nanti nyambung lagi ke Madinah, kemudian nyambung lagi ke atas sampailah ke Palestina, ya. Sampai di Palestina nanti naik dengan pelabuhan besar di situ, naik kapal melewati Siprus, ya kan, nanti melewati Laut Tengah sampai nanti ke Yunani, ya, seperti itu di antaranya teman-teman. Dari Yunani sampai Romawi sampai Eropa, seperti itu. Jadi kalau teman-teman pernah baca, ya, rempah-rempah dari Nusantara itu udah nyampe ke Eropa sejak sebelum Masehi, ya, sejak sebelum Masehi. Jadi rempah-rempah dari Nusantara itu udah nyampe di Eropa sejak sebelum Masehi. Bahkan Fir'aun Mesir itu, Arauh ya nama lainnya, itu beli kapur barus, ya. Jangan dibayangkan kapur barus seperti di Indomaret Alfamart ya teman-teman, yang bunda-bunda warna-warni itu bukan ya. Kapur barus itu dari pohon. Ada namanya itu pohon barus, ya, di Sumatera. Itu ada namanya pohon barus. Itu pohonnya itu bisa punya bahan yang itu untuk mengawetkan jenazah. Yaitu Mesir itu beli dari Sumatera, ya. Dan itu melalui jalur ekonomi yang melewati Yaman, yang melewati Palestina sampai Mesir, seperti itu, teman-teman. Ya. Dan itu udah berlangsung sejak sebelum Masehi. Jadi orang-orang Arab itu tahu Nusantara itu jauh sebelum Rasulullah lahir, seperti itu. Jauh sebelum Rasulullah lahir, orang Arab sudah di Nusantara, seperti itu. Baik, saya lanjut ya. Tadi di masa itu mungkin abad-abad kelima, keempat ya teman-teman, sebelum Rasulullah lahir, dunia itu dunia itu dinaungi oleh dua imperium besar ya. Dunia itu dinaungi oleh dua imperium besar. Ada imperium Romawi dan imperium Persia. Yang itu udah berkuasa yang itu udah berkuasa ribuan tahun. Ya, ya lebih dari 10 tahun udah berkuasa Romawi sama Persia. Ya, jadi udah settle lah kayak seperti itu sebagai sebuah negara, sebagai sebuah imperium. Ya, ada Romawi sama Persia di sebelah barat ada Romawi, sebelah timur ada Persia, seperti itu. Dan Romawi kita tahu ada dua ya, ada Romawi Barat yaitu hari ini Vatikan itu, sama Romawi Timur yaitu adalah Konstantinopel ya, yang akhirnya tahun 1453 diambil alih oleh Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan Imperium Persia seperti itu. Nanti akan takluk di masanya, kalau nggak salah ya teman-teman, di masanya Khalifah Umar ya, atau Khalifah Umar insya Allah. Itu Persia akan takluk ya, di bawah naungan Islam seperti itu. Teman-teman, ketika Khalifah Umar ya, nanti teman-teman bisa baca di kitabnya itu di halaman ke-11 ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa baca di PDF-nya di halaman 11 ketika Palestina dinaungi oleh Islam di masa Khalifah Umar ya itu. Itu kita tahu ketika Islam berhasil berhasil mengayomi Palestina ya, itu menandakan bahwa dominasi Romawi itu telah turun ya, di wilayah Timur Tengah. Saya ulangi lagi, ketika Khalifah Umar berhasil mengayomi Palestina, menggenggam Palestina,
maka itu pertanda bahwa Romawi secara militer, politik telah kalah seperti itu. Telah kalah seperti itu. Karena kenapa? Karena saat itu Palestina sebelumnya itu dalam naungan Romawi, Imperium Romawi ya. Ketika Khalifah Umar berhasil memimpin Palestina, maka Romawi telah kalah secara militer maupun politik. Ya. Jadi kita bisa bayangin sebuah peradaban yang muncul di Mekah, di sebuah tempat yang itu tidak diperkirakan, ya, jauh dari pusat peradaban besar ya, jauh dari Romawi, jauh dari Persia, ya. Ternyata muncul ya peradaban baru di tengah-tengah antara Romawi dan Persia, yang itu akhirnya menggilas, ya, menggilas peradaban Persia dan peradaban Romawi, ya, dan menggeser semuanya dengan diganti dengan peradaban dan kebudayaan Islam seperti itu. Dan ini singkat sekali ya di masa Rasulullah, ya, di masa Khalifah Umar itu hampir semuanya udah takluk di Islam, ya. Jadi semenjak Rasulullah memimpin, Rasulullah wafat, ya, kemudian jarak Khalifah Abu Bakar terus Khalifah Umar, ya, jarak 3 tokoh ya, Nabi Muhammad, Khalifah Abu Bakar sama Khalifah Umar, itu Islam itu udah menyebar luas, ya, meliputi Timur Tengah, ya, terus Asia Tengah, ya, terus sama sebagian besar wilayah Romawi sampai mendekati Konstantinopel itu. Ya. Jadi kan singkat sekali, ya. Dalam waktu yang singkat itu Islam udah mendominasi, ya, peradaban yang ada. Ya kan? Itu yang membuat orang-orang Romawi itu kaget gitu kan. Ini orang-orang bahasa mereka itu mungkin orang-orang gurun ya seperti itu, katanya berhasil menggeser kekuasaan mereka kayak gitu kan. Itu diantaranya itu ya itu. Dan sebenarnya kan Heraklius itu kan udah tahu sebenarnya kan bahwa kan ada nabi terakhir, ya kan, ya, yang akan datang gitu kan. Cuma kan Heraklius dalam ketika beliau menerima surat dari Rasulullah kan, beliau udah tahu ada nabi terakhir itu udah tahu, tapi beliau lebih memilih untuk mempertahankan kekuasaannya seperti itu. Jadi sebenarnya orang Romawi itu tahu ya siapa nabi terakhir itu, ya. Siapa Rasulullah itu tahu sebenarnya. Ya, ya tadi itu ya kira-kira. Begitu teman-teman, dan hari ini kalau kita bikin pertanyaan ya, bagaimana cara kita hari ini untuk merebut kembali Palestina kayak gitu ya. Kalau ada soal gitu kan, bagaimana kita hari ini merebut Palestina secara kultural maupun struktural ya. Kalau secara struktural ya kita perlu mengondisikan wilayah Suriah, ya. Terus Yordania, Lebanon sama Mesir, ya, ya seperti itu. Suriah, Yordania, sama Mesir. Paling enggak 3 itu kita bisa kondisikan sama Lebanon ya. Seperti itu. Ya, itu. Mungkin itu di antara yang ada ya. Secara politik kita perlu membangun persatuan ya dari Turki, Suriah, Yordania, Mesir sama Lebanon. Dan sebenarnya kita tahu ya bagaimana politik Israel ya, politik Amerika ya, melobi-lobi para penguasa di Timur Tengah ya. Seperti itu, teman-teman. Nanti Mbak Danis sedikit lagi. Oke, ini ya teman-teman ya. Ada jargon yang terkenal ya teman-teman. From river to the sea ya. River ini adalah sungai Yordania ya. Di sebelah kanan ini teman-teman ada Aman ya. Itu adalah Yordania ya, seperti itu ya. Sungai Yordan itu adalah from river itu adalah maksudnya adalah sungai Yordan, to the sea itu adalah laut Mediterania seperti itu. Ini adalah jargon yang digunakan
oleh para intelektual ya, entah itu muslim maupun nggak muslim, yang itu mendukung perjuangan Palestina ya. Itu menggunakan jargon from river to the sea ya. From river to the sea, dari sungai Yordan sampai laut Mediterania itu mereka mendukung kebebasan Palestina seperti itu. From river to the sea seperti itu, teman-teman ya. Ini kata-kata yang begitu ini heroik sekali ya, from river to the sea. Yang kita tahu teman-teman, buat ke Palestina kita harus lewat Rafah ya. Kalau di Mesir ada Rafah seperti itu ya, dari Rafah. Dan hari ini kita tahu Palestina hanya ada dua bagian, yaitu tepi barat sama jalur Gaza. Dan kita tahu hari ini yang digempur habis-habisan adalah jalur Gaza itu, teman-teman ya, seperti itu ya. Dan kita tahu hari ini alhamdulillah para pejuang Palestina bisa memberikan perlawanan balik ya kepada orang-orang Israel ya, seperti itu. Itu, dan kita harus bisa mendukung mereka ya. Baik kita doakan, kita doakan ya beliau-beliau semua di sana ya. Karena doa adalah silaul mukmin ya, senjata orang-orang mukmin seperti itu. Mungkin begitu kawan-kawan sekalian untuk di forum ini ya, tentang ngaji Palestina. Ada waktu mungkin sekitar 15 menit buat tanya jawab nih, Mas Huda. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan Mas Huda. Monggo Mas Huda. Oke, baik, terima kasih atas Ustadz Wildan atas penyampaian materinya. Semoga bisa kita ambil hikmahnya dan menambah wawasan kita. Lalu memasuki agenda selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Dari audiens, apakah ada pertanyaan? Mungkin bisa raise hand atau bisa di chat. Monggo teman-teman bisa boleh langsung tanya, boleh dipersilahkan nih. Ini nanti kalau saya bisa jawab saya akan tulis nih teman-teman. Akan saya jawab via grup nanti. Seperti itu. Monggo dipersilahkan kawan-kawan. Monggo ada mau tanya. Oke, Mas Amar, Mas Huda, monggo. Monggo Mas Amar dipersilahkan bisa. Suara saya masuk gitu. Masuk. Monggo. Ingin bertanya, kalau menurut saya sendiri ya, pemerintah di Indonesia sendiri ini kira-kira apa kontribusi mereka untuk, bukan kontribusi ya bahasanya terlalu kasar. Sebenarnya gini, apa yang support apa yang dilakukan oleh pemerintah kita untuk kemerdekaan di Palestina gitu. Kalau menurut jenengan, apakah pemerintah kita ini sudah support gitu loh untuk apa-apanya untuk memandu di sana gitu. Seperti itu kan. Kalau dari perspektif sendiri. Gitu, terima kasih. Oke. Terima kasih ini. Ada lagi yang lain? Ini tadi Mas Amar hukum ya. Anak hukum nih. Ada yang mau lain dipersilakan Bapak Ibu, teman-teman. Atau nggak harus bertanya sih, boleh menyampaikan sesuatu juga boleh. Mungkin ada pendapat, dipersilakan. Baik, belum ada ya, mungkin saya jawab dulu. Baik Mas Amar, terima kasih jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menjawab, intinya adalah bagaimana kontribusi pemerintah kita pada Palestina. Bismillah, yang pertama Mas Amar, sejak masa Pak Soekarno kita tahu bahwa beliau sudah memproklamasikan bahwa akan terus mendukung Palestina dan nggak mendukung Israel, bahkan nggak mengakui Israel, bahkan nggak membangun hubungan diplomatik dengan Israel kan, Palestina, Indonesia kan sampai hari ini. Seperti itu. Jadi Indonesia itu sampai hari ini nggak pernah membangun hubungan diplomatik dengan Israel sampai hari ini.
itu semua diawali oleh Pak Soekarno. Jadi Pak Soekarno presiden pertama kita itu punya amal jariah yang besar sampai hari ini ya, punya amal jariah yang besar sampai hari ini, ya kan? Karena yang memperkasai sikap tegas bahwa kita akan terus bersama Palestina, kita nggak akan mendukung Israel. Itu dari mulai sejak masa Pak Soekarno. Itu kontribusi ya yang pertama dari Indonesia pada Palestina. Terus yang kedua, kalau ada pertanyaan ya, kalau yang kedua gini, apa yang membuat Indonesia mau mendukung Palestina? Kayak gitu kan. Jawabannya adalah karena Palestina sendiri itu mendukung kemerdekaan Palestina. Karena Palestina sendiri itu mendukung kemerdekaan Indonesia. Karena Palestina sendiri itu mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi salah satu negara-negara Arab yang mendukung kemerdekaan Indonesia adalah Palestina, Mas. Selain Mesir ya, selain yang lain adalah Palestina seperti itu. Jadi Indonesia Palestina ini udah punya hubungan baik sejak dulu ya, seperti itu. Udah punya hubungan baik sejak dulu. Ya. Udah dekat lah seperti itu. Terus kalau dalam konteks yang lain ya, dari ini bukan negara ya, mungkin lembaga keagamaan seperti Nahdlatul Ulama sendiri, NU, itu sejak tahun 1930-an ya, sebelum Indonesia merdeka, itu mendukung Palestina kayak gitu. Itu mendukung Palestina. Dan saya yakin semua organisasi Islam yang lain, termasuk Muhammadiyah, itu juga pasti mendukung Palestina kayak gitu. Tuh ya. Jadi dukungan ini nggak harus dalam institusi formal ya Mas Amar ya. Dalam lingkup kultural, dalam lembaga masyarakat itu juga bisa. Ya. Itu bukti bahwa orang Indonesia, bangsa Indonesia mendukung Palestina. Terus yang ketiga, apa namanya? Kalau dalam konteks yang lain, di masa ini itu kita tahu pemimpin kita, negara kita yaitu Pak Jokowi ya, yang kita hormati. Terus Bu Retno Marsudi, saya juga kagumi Menteri Luar Negeri kita, sosok perempuan yang hebat yang saya pribadi. Beliau kan selalu mendukung Palestina, ya kan? Dan Indonesia kan pernah jadi Indonesia kan mau salah ya sampai hari ini ya, itu kan yang memegang pimpinan Dewan Keamanan PBB kan, memegang pimpinan Dewan Keamanan PBB. Salah satu misi Indonesia adalah memperjuangkan kemerdekaan Palestina, ya. Walaupun kita tahu Amerika selalu memberikan hak veto, ya, seperti itu, ya, hanya karena satu negara hanya batal semua, hanya karena Amerika doang, itu kan nggak setara ya, menurut nggak demokratis ya, nggak demokratis. Katanya mereka nggak demokratis, tapi ternyata nggak demokratis ya. Ketika rapat PBB, hanya karena suara Amerika doang, hanya semua pendapat dibatalkan. Hanya Israel tetap berkuasa. Di mana demokrasinya? Mungkin begitu Mas Amar ya. Jadi Menteri Luar Negeri kita dalam forum internasional itu selalu berusaha mendukung Palestina, ya, melakukan lebih politik ya, dengan para menteri luar negeri yang ada untuk membicarakan kondisi Palestina. Yang itu nggak selalu diberitakan toh, tapi kita pasti tahu ya bahwa itu ada seperti itu. Ya itu Mas kira-kira. Dan selain itu ya banyak ya lembaga-lembaga sosial ya yang itu mengadakan galang dana ya, itu juga mewakili Indonesia kan mendukung Palestina seperti itu. Jadi begitu Mas Amar ya. Jadi ada yang semacam mungkin sumbangsi struktural ya, yaitu diwakili pemerintah kita ya, Kementerian Luar Negeri. Ada yang kultural ya, itu diwakili oleh lembaga-lembaga sosial, lembaga keagamaan. Maksud diwakili oleh kita ini kelompok belajar ini gitu kan, ya, yang itu mau membicarakan tentang Palestina, mau ngaji tentang Palestina. Ini bagian dari cara kita mendukung Palestina, kan? Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang Palestina. Ada tanggapan sama
Monggo ada tanggapan. Ada Ustaz, sampun Ustaz. Jelas nggih Mas Amar nggih? Ustaz. Alhamdulillah. Nggih, monggo ada yang lain kawan-kawan. Ada waktu mungkin 2 menit lagi. Monggo kalau ada yang tanya atau kurang paham bisa ditanyakan, kalau nggak mau langsung bisa lewat chat. Mm-mm. Ya Allah, Palestina ya. Saya pribadi ke depan ya mohon doa dari kawan-kawan semua. Saya pribadi ke depan juga ya berusaha merintis untuk tentang Palestina ini, apa yang merintis semacam penelitian lebih dalam tentang Palestina ya, seperti itu, sehingga kita bisa dilakukan kajian seperti itu. Saya pribadi ingin secara profesional melakukan penelitian tentang Palestina ya, secara profesional ya, nanti secara profesional mengkaji tentang Palestina ya, nggak hanya sekedar membaca, tapi juga memang sebagai peneliti tentang Palestina itu perlu ada itu ya. Jadi ada peneliti ahli tentang Palestina gitu. Nah, saya pribadi ingin sedang mendalami itu. Kira-kira ada tanggapan dari teman-teman? Apa cukup mungkin? Kira-kira Mungkin sepertinya cukup Ustadz. cukup ya. Baik kawan-kawan, terima kasih semuanya udah hadir ya teman-teman semua di sini. Ada mungkin tadi 11 orang ya. Semoga bisa dipahami. Dan kalau bertanya bisa juga ya, di grup juga tanya jawab juga boleh di grup ya. Seperti itu. Saya cukupin, saya kembalikan ke Mas Huda. Monggo Mas Huda. Oke. Baik, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih Ustadz Wildan atas penyampaian materinya, dan terima kasih untuk para audiens yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan kajian pada forum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ditutup dengan doa hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Huda, Mbak Jani semua. Izin keluar nggih Ustaz? Oke, makasih. Matur nuwun nggih Ustaz. Oke. Makasih Mbak.